Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Didukung oleh Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Pemerintah sejak lama menggaungkan program perhutanan sosial, yaitu memberikan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan. Saat ini, saya berada di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan untuk melihat salah satu contoh implementasi perhutanan sosial di mana ada bagian hutan yang dikelola sebagai tempat wisata. Seperti apa program perhutanan sosial ini? Bahwa perhutanan sosial itu kan merupakan program prioritas Bapak Presiden, program nasional, di mana masyarakat diberi hak, perhutanan sosial itu diberi hak akses, hak legalitas. Target nasional itu 12,7 juta hektar. Khusus di Sulawesi Selatan sampai hari ini kurang lebih 310.000 hektar yang sudah diberikan akses. Akses itu sebagaimana kita ketahui di perhutanan sosial ada 5. Skema hutan desa, skema hutan kemasyarakatan, yang ketiga hutan pola kemitraan, ada hutan tanaman rakyat dan hutan adat. Ya, Pak Mungsin, dari luas 310.000 hektar, kemudian ada tadi yang Bapak Mungsin katakan 5 skema, apa Pak yang paling potensial dikembangkan dari perhutanan sosial di Sulawesi Selatan ini, Pak? Yang paling banyak skema khusus di Sulawesi Selatan itu HKM, hutan kemasyarakatan, di mana masyarakat mengelola hasil hutan bukan kayu. Ya. Misalnya pengembangan kopi, aren, dan ada satu lagi yang mulai banyak itu jasa lingkungan, wisata lingkungan, seperti yang kita lihat di desa Mata Bulue ini. Baik, saya ke Pak Ide, Ketua LPHD. Pak, LPHD ini sendiri sudah berdiri selama kurang lebih 4 tahun, seperti itu Pak. Selama berdirinya LPHD ini, Pak, apakah ada perubahan dari perilaku masyarakat, khususnya masyarakat desa ini, Pak? Ya, jadi saya juga jelaskan bahwa ini Desa Mata Bulue ini
kurang lebih 5.000 hektar 5.000 luasnya. Ya. Pada tahun 2018 ada izin dari PSKL 1.066 hektar yang dikasih oleh Desa Matabulu LPHD. Jadi sebelumnya itu masyarakat di sini kalau berkebun itu lari-lari, Bu. Lari-lari, maksudnya lari-lari Karena gimana Pak? dia takut, karena dia Takut? tidak punya izin. Jadi setelah ada izin selama 4 tahun ini, alhamdulillah kami bisa menikmati, masyarakat sudah bisa bercocok tanam di bawah sela-sela pohon. Yang intinya itu adalah peliharalah hutan, masyarakat sejahtera, hutan lestari. Pak Ide, tentunya dengan keberadaan program perhutanan sosial ini memberikan dampak yang begitu positif bagi masyarakat sekitar sini, Pak. Saya ingin tahu Pak, sejauh mana Pak dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Matabulu dengan keberadaan LPHD dan juga program dari perhutanan sosial ini, Pak? Kalau berbicara dampak ekonomi ke masyarakat cukup bagus sekali, karena dari tadinya tidak tahu bagaimana caranya mengelola ini, mengelola itu, dan cara memasarkannya. Setelah kami dampingi dari pendamping juga dari KPH, kami bisa mendampingi masyarakat di dalam pengelolaan yang ada di kawasan hutan ini. Karena di sini sudah ada 9 KUPS. 9 KUPS. Ya. Itu kelompok usaha pertunahan sosial yang membawa itu bermacam-macam, ada dari KUPS gula merah, madu, kopi, ada semua. Jadi itu sudah berjalan semua. Dan itu sudah dinikmati oleh masyarakat semua. Jadi dampaknya banyak sekali. Contoh jasa lingkungan ini sudah mempekerjakan 20 tenaga kerja yang ada di jasa lingkungan ini. Artinya juga membuka lapangan kerja seperti Betul, itu, Pak, ya. itu. Tadi ada yang Bapak sebutkan, ada kopi, kemudian madu, dan juga ada beberapa hasil dari hutan. Itu dijual kemana saja, Pak? Kalau kopi sekarang kan sudah tingkat nasional ini sekarang. Tingkat nasional? Kopi Desa Matabulu yang sudah mengikuti kemarin di Jakarta oleh Bapak, mungkin dari PSK juga, dia menduduki urutan ke-8. Kopinya Desa Matabulu, alhamdulillah. Madu juga kami sudah kirim ke luar daerah, Kalimantan, Irian Jaya, sudah banyak. Oke, berarti sudah dikirim ke sejumlah wilayah seperti itu di Indonesia. Pak Muhsin, selain LPHD yang ada di Desa Matabulu ini, Pak, sejauh ini program perhutanan sosial yang dikembangkan oleh Balai Perhutanan ini, Pak, di mana saja, Pak? Di Sulawesi Selatan itu hampir semua merata, di setiap kabupaten sudah ada skema perhutanan sosial. Oke, 23 kabupaten kota, Pak, ya? 23 kabupaten. Sekarang kami memang lebih, kedepannya lebih kita percepat dengan sistem kerja bareng jemput bola. Kerja bareng jemput bola, di mana kita melibatkan semua stakeholder. Di provinsi ada namanya Pokja, kelompok kerja provinsi. Kedepannya juga ada kelompok kerja kabupaten. Artinya ini kelompok kerja perhutanan sosial. Dan semua akan bekerja bersama-sama untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses perhutanan sosial. Ya, Pak Muhsin, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Terima kasih Pak Ide, Ketua LPHD Desa Matabulu, Kabupaten Sopeng. Terima kasih, Pak. Mari, Kek. Perhutanan sosial sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sopeng, khususnya masyarakat Desa Matabulu. Nilai tambah dan daya beli masyarakat Desa Matabulu ini sangat bertambah secara signifikan. Baik masalah kerajinan, ibu-ibu rumah tangga, kelompok-kelompok wanita tani, kemudian potensi pemuda yang ada di Desa Matabulu ini sangat kreatif dengan adanya program ini. Bagus ya, Pak, pinusnya. Ya, Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan
Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai perangkat di lapangan, itu namanya KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, ada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Nah, disitulah kami membangun kerjasama yang baik sesama stakeholder untuk bagaimana menjaga, membimbing masyarakat dan memanfaatkan tentunya kawasan hutan yang sudah diberi akses ini selama 35 tahun tadi. Iya. Pak, ada sanksi tidak Pak bagi masyarakat yang misalnya melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhutanan sendiri? Ya tentu, kalau ya sebagaimana kita tahu masyarakat pengetahuannya belum terlalu ini, tentu ada pelanggaran-pelanggaran. Ya biasanya kita menegur dan setelah itu membimbing. Alhamdulillah sebagian besar masyarakat kita sudah bisa dan gampang diberi bimbingan gitu, sehingga masyarakat tidak mengulangi lagi lah apabila sudah diberitahukan. Terus mengedukasi seperti itu Pak ya? Betul. Jadi sekali lagi kesadaran masyarakat bahwa program perhutanan sosial ini di mana bahwa kami dikasih hak akses selama waktu 35 tahun ke depan mengelola kawasan hutan ini secara sah dan bisa membuat suatu usaha yang berhubungan dengan kebiasaannya di kawasan hutan, dan alhamdulillah ikut menjaga dan bertanggung jawab memelihara kawasan hutan itu. Jadi dan kami tidak lepas bekerja sama terus sama stakeholder itu, KPH itu tadi. Pak, terakhir Pak, harapan kedepannya terkait dengan program perhutanan sosial ini apa Pak? Ya tentu harapan kami, karena ini program nasional Bapak Presiden, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini sangat bagus. Tentu harapan kami dengan adanya program perhutanan sosial ini, kemiskinan menurun di sekitar kawasan hutan, lapangan kerja terbuka, dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Ya Pak, ada pesan mungkin kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan juga terkait dengan program perhutanan sosial ini Pak? Program perhutanan sosial ini gratis, jadi ini betul-betul tidak ada biaya, dipungutan biaya untuk masyarakat, supaya betul-betul masyarakat tidak dalam mengelola kawasan hutan ini punya hak legalitas yang dilindungi tentunya oleh undang-undang. Ini yang mengeluarkan keputusan ini tentu keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang berkekuatan hukum selama 35 tahun. Jadi saat ini itu dicatat ya pemirsa, saat ini hutan sudah bisa dikelola seperti itu dengan izin tentunya ya Pak. Ya, terima kasih Bapak Muksin, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi. Semoga apa yang dicita-citakan ini bisa segera tercapai seperti itu. Amin. Ya Pak. Baik, mari kita. KPH Walanai hadir sebagai pengelola tapak, sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan-kegiatan perhutanan sosial ini. Harapan kita ke depan, ini kita berkolaborasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, bagaimana skema ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Program perhutanan sosial di Sulawesi terbukti memberikan dampak positif, bukan hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga menjaga kelestarian alam. Program ini masih harus terus digenjot untuk merealisasikan 647.000 hektar lahan yang tersisa dari capaian target perhutanan sosial di Sulawesi. Semoga program perhutanan sosial terus memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia.